Shalom, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya pendeta Freddy Negolan. Sebelum itu kita mari memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu hadapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu hadapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oh, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Shalom, pemirsa dan jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali lewat pesan kebenaran firman Tuhan minggu ini
Sebelumnya mari kita menyatukan hati kita untuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas setiap perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu lewat pesan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau Bapa memberkati hamba-Mu dan mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap perkataan-perkataan firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini hanya untuk menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan saja. Hamba berdoa untuk setiap pemirsa dan jemaat Tuhan yang mendengarkan sabda firman saat ini. Berkati setiap mereka Bapa, mampukan setiap mereka untuk memahami bahkan melakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, kami buka hati dan pikiran kami untuk kami menerima pesan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar suatu kebenaran firman Tuhan untuk kita bisa mampu memahami daripada perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 3 sampai yang ke-12. Ini ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya dalam ucapan bahagia, 10 ucapan bahagia yang disampaikannya. Kita akan berusaha untuk memahami salah satu ucapan bahagia yang disampaikan di dalam ayat yang ketiga. Dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Nah, saat ini kita akan belajar untuk memahami apa maksud daripada Tuhan Yesus ketika Dia memperkatakan kepada murid-muridnya, ketika dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memahami secara harafiah sesuai dengan teks yang tertulis, pasti pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya akan berbeda sekali ketika kita memahami secara harafiah berdasarkan teks yang tertulis. Nah, oleh karena itu, saat ini kita ingin mencoba memahami apa maksud Tuhan Yesus ketika Dia menyampaikan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Oleh karena itu, untuk kita memahami perkataan Tuhan Yesus ini, kita akan membedah kalimat firman Tuhan ini, sehingga kita akan mengerti dan memahami maksud dan tujuan Tuhan Yesus menyampaikan isi kebenaran firman Tuhan, yaitu ucapan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah ini. Saudara, mari perhatikan. Perkataan pertama dikatakan berbahagialah. Di dalam teks terjemahan Alkitab kita yang dikeluarkan LAI dikatakan berbahagialah. Tetapi kalau kita melihat di dalam NIV maupun New American Standard Bible, itu dikatakan bukan berbahagia, tetapi diberkatilah. Nah, oleh karena itu, mari kita coba memahami perkataan Tuhan Yesus ini, berbahagialah atau diberkatilah. Saudara, saya ingin sampaikan perkataan arti dari kata berbahagia di sini atau diberkati di sini, ini bukan menunjuk kepada pengertian daripada perasaan hati yang dipuaskan, perasaan hati yang disenangkan. Misalkan saya kasih contoh, ketika saudara diterima lulus seleksi penerimaan pegawai dan saudara mendengar dan melihat langsung bahwa saudara diterima, pasti perasaan hati saudara akan senang, bahagia, dipuaskan oleh keadaan itu. Nah, saya mau katakan, kata berbahagia di sini bukan pengertian dalam arti perasaan hati kita yang dipuaskan, bukan. Kenapa saya katakan kata berbahagia di sini bukan perasaan hati yang dipuaskan? Kalau saudara dan saya kita melihat di dalam ayat yang keempat, di bawahnya dikatakan juga berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur.
Kita lihat, ini kalimat sangat kontradiksi. Kalau perasaan berbahagia mengartikan perasaan hati yang dipuaskan, tetapi di ayat 4 dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Suatu hal yang kontradiksi sekali. Oleh karena itu, saya katakan, kata berbahagia di sini bukan mengartikan perasaan hati yang disenangkan, arti daripada berbahagia di sini. Yang kedua, saudara, kata berbahagia atau diberkati di sini bukan menunjukkan kepada kebahagiaan atau keadaan diberkati menurut ukuran dunia atau jasmani. Ketika saudara diberkati secara kekayaan, ketika saudara diberkati secara kesuksesan dalam hidup saudara, tentu pasti kita akan berbahagia. Tetapi sekali lagi saya katakan, kata berbahagia di sini bukan mengartikan kepada suatu kebahagiaan atau keadaan diberkati menurut ukuran dunia atau jasmaniah kita. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 10 dan 11, dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya atau dicela atau difitnah. Kan jelas sekali, ini bernampak kontradiksi sekali. Kalau kita mengartikan kata berbahagia di sini menunjuk kepada perasaan hati yang dipuaskan atau suatu keadaan ya di mana kita dibahagiakan, diberkati menurut ukuran dunia. Sangat berbeda sekali pengertiannya, saudara. Oleh karena itu, ukuran kebahagiaan atau diberkati di sini pengertiannya bukan menurut ukuran duniawi. Bukan menurut perasaan hati yang dipuaskan dan bukan menurut ukuran jasmaniah oleh keadaan kita. Bukan. Tetapi saya katakan kata berbahagia atau diberkati di sini menurut kebahagiaan keadaan diberkati dalam cara pandang Tuhan. Kata berbahagia di sini menunjuk kepada kebahagiaan atau diberkati menurut cara pandang Tuhan. Jadi saudara, dalam pandangan Tuhan, orang-orang yang seperti di dalam Matius 5 ayat 3:12 adalah orang-orang yang berbahagia atau diberkati. Bisa saja cara pandang Tuhan ini bertentangan dengan pandangan manusia, jelas. Kita bisa melihat, menurut cara pandang Tuhan, kisah orang kaya dan Lazarus pengemis yang miskin itu. Menurut cara pandang Tuhan, Lazarus yang miskin, pengemis ini, berbahagia dan diberkati. Kenapa? Dia ada di dalam sorga, di pangkuan Bapa Abraham. Tetapi, menurut cara pandang dunia, kita akan menilai, mengukur bahwa orang kaya itu diberkati. Hidupnya sukses, kekayaannya melimpah. Tetapi kita bisa melihat cara pandang Tuhan, orang kaya itu terkutuk, tidak diberkati. Nah, oleh karena itu saudara, ini pun bisa juga menimpa kepada kita semua. Kita mungkin hari ini kita merasa menurut cara pandang dunia, kita merasa diberkati lewat kekayaan kita, lewat prestasi kita, lewat kesuksesan apa yang kita miliki hari ini. Kita menganggap diri kita diberkati. Tetapi saya katakan, belum tentu menurut cara pandang Tuhan, saudara dan saya diberkati ketika engkau ada dalam suatu keadaan sukses, kaya, melimpah, berprestasi. Belum tentu. Dan saya mau katakan juga, belum tentu juga saudara tidak diberkati menurut cara pandang Tuhan, meskipun engkau di dunia ini, engkau susah, engkau miskin. Menurut ukuran dunia, engkau tidak diberkati. Tetapi, belum tentu menurut cara pandang Tuhan, engkau tidak diberkati. Oleh karena itu, mari kita dengan bijak kita memahami apa yang dimaksud oleh Yesus ketika dia menyampaikan khotbah di bukit ini. Perkataan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi kata berbahagia di sini bukan menunjuk kepada perasaan hati yang disenangkan atau perasaan keadaan oleh karena
kesuksesan, keadaan jasmaniah yang disenangkan, bukan. Tetapi menurut cara pandang Tuhan. Yang pasti, cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang manusia, cara pandang dunia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita mau menjadi orang yang berbahagia, diberkati dalam pandangan manusia atau cara pandang Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, arti miskin di hadapan Allah yang selanjutnya kita coba mengerti memahaminya. Arti miskin di hadapan Allah. Perkataan miskin di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya itu ada dua, penikros dan petokos. Penikros berbicara arti miskin, tetapi dia masih memiliki sesuatu. Petokos yaitu benar-benar dia miskin, tidak memiliki sama sekali sesuatu yang dia miliki lagi. Saudara, penikros di sini saya bisa contohkan ketika di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Di sini menceritakan seorang yang miskin yang memberikan persembahan 2 pesernya itu. Di dalam Lukas 21 ayat 1-4 dikatakan, ayat yang kedua dikatakan, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ayat keduanya dikatakan, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser dalam peti itu. Perkataan janda miskin di sini dalam teks aslinya menggunakan kata penikros. Saudara, kita lihat di kalimat berikutnya dalam ayat yang ketiga dikatakan, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Kata janda miskin ini memberi lebih banyak. Kata miskin ini di dalam ayat ketiga berubah dengan menggunakan kalimat petokos. Saudara perhatikan, penikros tadi pengertiannya miskin tapi masih memiliki sesuatu. Jadi ketika janda itu sebelum memasukkan uang 2 pesernya ke dalam kotak persembahan, kata miskin yang dipakai adalah penikros. Artinya janda ini hanya memiliki 2 peser. Tapi ketika dia mempersembahkan, memasukkan uangnya yang 2 peser sisa-sisanya itu, di ayat yang ketiga, ketika dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Ketika janda itu setelah memberikan, menggunakan kata miskin, ini mengatakan dengan kata petokos. Artinya, sang janda itu setelah dia memberi, dia sudah tidak memiliki apapun juga. Nah, saudara, kata petokos kita bisa melihat perkataannya juga di dalam kalimat kisah Lazarus, pengemis yang miskin. Kata miskin di sini menggunakan kata petokos. Kita bisa melihat Lazarus yang miskin, pengemis yang miskin ini, dia tidak memiliki tempat tinggal, dia tinggal di pelataran rumah orang, dia tidak dapat membeli makanan untuk kebutuhan sehari-harinya, bahkan untuk menutup borok dalam lukanya pun dia tidak mampu membeli perban. Benar-benar dia tidak memiliki sesuatu. Dan di sini kata pengemis yang miskin menggunakan kata petokos. Jadi saudara, kita mengerti sekarang. Kata miskin dalam bahasa asli Yunaninya ada 2 kata, petokos dan penikros. Petokos mengartikan orang dalam keadaan miskin tidak memiliki sama sekali apapun dalam hidupnya. Kalau penikros, dia miskin tapi masih memiliki sesuatu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kita masuk ke kata di hadapan Allah. Kalau kita melihat dalam terjemahan NIV atau New American Standard Bible, di sini tidak mengartikan dengan di hadapan Allah, tetapi di dalam roh, in spirit ditulisnya, saudara. Jadi kata miskin di sini yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia berkhotbah di bukit dalam ucapan bahagia, kata miskin di sini bukan menunjuk dalam ukuran hal jasmaniah. Bukan miskin dalam menunjuk dalam arti kata hal materi, kekayaan, bukan. Tetapi miskin di sini miskin dalam hal rohani. Jadi
Kalau kita sambung dengan kalimat pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berbahagia menurut cara pandang Tuhan, penglihatan Tuhan adalah orang yang miskin secara rohani di hadapan Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara miskin rohani, di dalam dunia ini ada 3 kelompok golongan manusia. Yang pertama, orang yang merasa dirinya baik, yaitu kaya dalam roh. Saya berikan contoh kisah orang Farisi dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 9-12. Perumpamaan Yesus tentang 2 orang yang berdoa di bait Allah. Saudara, kita lihat isi doa daripada orang Farisi ini. Dikatakan, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Perhatikan saudara. Isi doa daripada orang Farisi ini, dalam isi doanya, ia merendahkan orang lain yang dianggap berdosa, yang dianggap jahat. Di samping juga itu, isi doanya juga memamerkan kebaikan-kebaikan kesalehannya kepada Tuhan. Ini adalah kelompok orang, ya, merasa baik di hadapan Allah. Kelompok orang yang merasa kaya dalam rohani. Kelompok yang kedua adalah orang yang merasa dirinya berdosa, tetapi masih merasa dirinya mempunyai kebaikan. Ini seperti saudara Pentecost. Dia miskin, tapi masih punya sesuatu. Masih sesuatu ada yang dia miliki. Saudara, ini kita bisa lihat, kelompok orang ini banyak di dalam gereja. Anak-anak Tuhan merasa, saya orang berdosa. Tetapi juga dia merasa, saya juga masih melayani loh. Saya juga masih memberikan loh kepada orang-orang sekitar kita. Saya juga masih memberikan persembahan kepada gereja. Saya juga masih rajin datang ke gereja. Lihat saudara. Di satu pihak dia merasa bahwa saya orang berdosa. Tapi satu pihak dia merasa punya kebaikan. Punya jasa seolah-olah. Nah, ini adalah orang-orang tadi saya katakan. Seperti orang yang ada di area abu-abu. Tidak hitam, tidak putih. Dia abu-abu. Dia merasa berdosa, tapi dia merasa punya kebaikan di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga ini yang dimaksud dengan miskin dalam rohani. Orang yang merasa dirinya penuh dosa dan menganggap semua perbuatan baiknya tidak ada artinya di hadapan Allah. Dia merasa dirinya nothing di hadapan Tuhan. Segala apa yang ia miliki, segala apa yang ia punya, kekayaan, prestasi, keberhasilan di hadapan Allah, dia merasa bahwa itu nothing di hadapan Tuhan. Ini yang dimaksud miskin dalam hal rohani. Saya teringat dalam Yesaya pasal yang ke-64 ayat 6a. Dikatakan demikian, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor." Saudara perhatikan, Nabi Yesaya mengatakan, segala dosa kami seperti kain kotor. Perhatikan, bahwa Yesaya bukan mengatakan segala dosa kami seperti kain kotor. Ia juga tidak mengatakan sebagian kesalehan kami seperti kain kotor. Tetapi Nabi Yesaya katakan, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Saudara, kesalehannya di hadapan Tuhan dikatakan seperti kain kotor. Kalau kesalehan kita digambarkan seperti kain kotor di hadapan Allah, bagaimana dengan dosa kita, saudara? Hal ini juga kita bisa melihat juga dalam perkataan Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 18 dan 1 Timotius 1 ayat 15. Di dalam Roma 7 ayat 18 dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Saudara, dikatakan, sebab aku tahu bahwa dalam aku,
yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik, dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia katakan sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik di hadapannya, Tuhan. Dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antaranya akulah orang yang paling berdosa. Ini perkataan Rasul Paulus. Padahal kita melihat sebelum Rasul Paulus dia bertaubat, ia menganggap dirinya bisa mentaati hukum Taurat tanpa cacat. Dia menganggap sempurna menjalankan isi hukum Taurat itu. Tetapi ketika dia mengenal Kristus dan dia mengalami pertobatan, dia katakan, aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik di dalam hidupnya. Dan dia katakan juga, akulah di antara mereka yang paling berdosa. Saudara, Rasul Paulus dibandingkan dengan kita hari ini, jauh sekali saudara kehidupannya. Kalau dia saja bisa mengatakan bahwa di dalam aku tidak ada sesuatu yang baik, bahwa akulah orang yang paling berdosa, bagaimana dengan saudara dan saya? Seringkali kita menganggap diri kita masih berjasa. Kita menganggap kita melakukan hal-hal yang baik di hadapan manusia, merasa kita berjasa. Kita merasa kita sempurna dibandingkan orang lain. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita belajar lewat Nabi Yesaya, kita belajar lewat Rasul Paulus dalam ucapannya. Kalau Nabi Yesaya katakan, segala kesalehanku bagaikan kain kotor di hadapan Allah. Dan Rasul Paulus katakan, akulah orang yang paling berdosa. Sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik di dalam aku. Bagaimana dengan kita, saudara? Masihkah kita menganggap diri kita jauh lebih baik terhadap sesama kita? Saudara, mari kita renungkan pengertian daripada miskin di dalam rohani ini. Saudara dan saya, ketika kita ada di hadapan Allah, kita adalah manusia-manusia yang tidak ada apa-apanya. Kebaikanmu, kekayaanmu, kepintaranmu, prestasimu, keberhasilanmu, segala kesalehanmu yang kau sudah lakukan, ketika kita di hadapan Allah, nothing, tidak ada apa-apanya. Jangan kita menganggap hari ini kita merasa jauh lebih baik dibandingkan orang yang ada di bawah kita. Kita menganggap jauh lebih sempurna dibandingkan orang lain. Miskin dalam rohani memberikan pengertian. Ketika kita di hadapan Allah, we are nothing. Tidak ada apa-apanya. Hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah alasan yang mengapa golongan ini disebut orang yang berbahagia di hadapan Allah. Orang golongan yang miskin rohani adalah orang yang berbahagia di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Kenapa orang yang miskin rohani di hadapan Allah ini adalah orang yang empunya kerajaan sorga? Dua hal alasan. Yang pertama, karena orang seperti ini, saudara, tidak akan berusaha masuk kerajaan surga dengan cara upayanya sendiri. Karena orang seperti dia sadar di hadapan Allah, dia nothing, dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Oleh karena itu, kalau Allah berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang empunya kerajaan sorga. Karena orang-orang yang seperti ini, menurut cara pandang Allah, ketika dia ada di hadapan Allah, dia merasa apa yang ia punya, apa yang ia miliki, apa yang ia banggakan, apa yang ia prestasikan di dunia ini, tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Dan dia sadar ketika dia bertemu dengan Allah, dia memohon kepada Tuhan. Karena masuk di dalam kerajaan surga bukan karena upayanya, bukan karena kemampuannya, bukan karena usahanya, tapi itu semua karena belas kasihan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang kedua yang menjadi alasan kenapa
Orang-orang yang miskin rohani adalah kata Allah katakan yang empunya kerajaan sorga. Karena orang-orang yang miskin rohani ini, dia menyadari, dia tahu Kristus datang bukan untuk orang benar, melainkan orang berdosa di dalam Markus 2 ayat yang ke-17. Dia datang ke dunia bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang-orang berdosa. Dan dia sadar orang-orang yang miskin rohani dalam kelompok miskin rohani ini, dia sadar adalah dia orang-orang yang berdosa di hadapan Allah. Oleh karena itu, perkataan Yesus, berbahagialah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Kelompok orang-orang yang miskin di hadapan Allah inilah kelompok orang-orang yang tidak pernah membanggakan akan segala apa yang ia punya, apa yang akan dia prestasikan dalam hidupnya, apa yang ia miliki dalam hidupnya yang menjadi kebanggaan di dunia ini. Dia tidak pernah banggakan. Dan kelompok orang-orang miskin di hadapan Allah ini adalah kelompok orang-orang yang merasa hidupnya berdosa. Kesalehannya kotor di hadapan Allah. Hidupnya nothing di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Yesus katakan, kelompok orang seperti inilah yang empunya kerajaan sorga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana sekarang saudara dan saya untuk kita menjadi kelompok orang yang miskin rohani di hadapan Allah, menjadi petokos-petokosnya Tuhan, miskin rohani di hadapan Tuhan. Yang pertama, untuk saudara menjadi petokos-petokosnya Tuhan, miskin rohani di hadapan Tuhan, berdoalah dengan tekun agar Tuhan membukakan mata kita sehingga kita bisa melihat dosa-dosa kita. Minta Roh Kudus untuk menyadarkan diri kita akan dosa-dosa yang kita lakukan. Sekali lagi, kita mohon dalam doa kita agar Roh Kudus membukakan setiap kita akan dosa kita masing-masing. Sehingga kita menyadari, ketika kita menyadari akan dosa kita masing-masing, kita adalah kelompok orang berdosa di hadapan Allah. Yang kedua, saudara, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Seringkali kita membandingkan diri dengan orang lain. Kita merasa diri kita lebih baik, orang lain lebih jahat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, standar hidup kita adalah firman Tuhan. Kehidupan Tuhan Yesus bukan kehidupan orang lain. Itulah standar kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara dan saya, jangan seringkali kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tetapi bandingkanlah standar hidup saudara dengan kehidupan Tuhan Yesus. Bukan kehidupan orang lain. Kalau yang pertama, untuk kita menjadi petokos, mintalah di dalam doa kita, memohon Roh Kudus untuk menyadarkan setiap kita. Jangan engkau berdoa untuk minta berkat, minta pemulihan, minta kesembuhan, bahkan karunia-karunia. Tetapi tidak ada banyak orang yang meminta untuk dicelikkan terhadap dosanya. Oleh karena itu, saudara, yang kedua tadi dikatakan, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita untuk menjadi petokosnya Tuhan, miskin rohani di hadapan Tuhan. Belajar firman Tuhan. Firman Tuhan akan menunjukkan dosa-dosa kita. Dalam Roma 3 ayat 20 maupun dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan. Dan juga makin kita mengerti firman Tuhan, makin kita akan diperhadapkan dengan Allah yang maha suci, sehingga kita makin akan merasa penuh dengan dosa. Saudara, mari giatlah kita untuk merenungkan dan belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kita makin akan merasa diri kita ini di hadapan Tuhan nothing. Kita manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana saudara dan saya untuk menjadi petokos-petokosnya Tuhan, miskin rohani di hadapan Tuhan. Bandingkanlah firman Tuhan dengan diri kita sendiri, jangan dengan orang lain. Firman Tuhan harus menjadi cermin, bukan kaca spion, saudara. Firman Tuhan yang kita baca harus jadi cermin dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, ketika saudara dan saya membandingkan firman Tuhan dengan diri kita masing-masing, maka Tuhan akan membukakan setiap kita masing-masing akan dosa kita masing-masing. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
kita sudah mengerti hari ini. Apa itu perkataan Tuhan Yesus ketika khotbah di bukit dalam ucapan bahagia? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagia bukan berbicara perasaan hati yang dipuaskan. Berbahagia bukan berbicara keadaan jasmania saudara. Tetapi berbahagialah di sini adalah menurut cara pandang Tuhan. Miskin di hadapan Allah ini berbicara miskin dalam hal rohani. Jadi Tuhan Yesus katakan, orang yang berbahagia, yang empunya kerajaan sorga adalah orang yang miskin rohani di hadapan Allah. Orang yang miskin rohani adalah orang yang tidak membanggakan apa yang ia miliki hari ini. Kesuksesannya, kepandaiannya, keberhasilannya, prestasi-prestasinya, dia tidak banggakan di hadapan Allah. Karena dia menganggap segala kebanggaan menurut ukuran dunia, ketika di hadapan Allah, dia menganggap itu nothing, tidak ada apa-apanya. Orang yang miskin rohani adalah orang yang menganggap, tidak pernah menganggap jasa kebaikannya. Dia tidak pernah merasa berjasa atas apa yang ia sudah lakukan. Tidak. Ketika dia di hadapan Allah, dia menganggap pribadinya adalah orang berdosa di hadapan Allah. Seperti Nabi Yesaya katakan, kesalahannya bagaikan kain kotor. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari. Ini tugas kita, mengiring Tuhan untuk menjadi petokos-petokosnya Tuhan. Orang-orang yang miskin rohani di hadapan Tuhan. Mungkin saudara hari ini, engkau ada dalam keadaan menderita, engkau ada dalam keadaan susah, miskin. Tapi saya katakan, menurut ukuran dunia, engkau mungkin tidak diberkati atau tidak berbahagia. Tetapi saya katakan, menurut cara pandang Tuhan, engkau adalah orang-orang yang berbahagia diberkati menurut cara pandang Tuhan. Tapi saya katakan juga, mungkin engkau hari ini, engkau orang-orang yang diberkati, orang-orang yang kaya, orang yang sukses. Tetapi ketika engkau ada di hadapan Tuhan, engkau menganggap itu semua nothing, segala keberhasilanmu. Engkau pun juga orang-orang yang diberkati dan berbahagia menurut cara pandang Tuhan. Oleh karena itu, saudara, di dalam sisa waktu umur kita ini, apa yang engkau punya, apa yang engkau miliki dunia ini, jangan itu menjadi suatu kebanggaan dan prestasi dalam hidupmu. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, itu semua tidak ada apa-apanya, nothing di hadapan Tuhan. Dan pribadi kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat ini memberikan kesadaran buat diri kita masing-masing. Bagaimana kita hidup, memperbaiki kehidupan kita. Ketika kita ada di hadapan Tuhan, we are nothing. Oleh karena itu, mari kerjakan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat ini. Sehingga perjalanan kehidupan kita ke depannya, kita mampu menjadi petokos-petokosnya Tuhan. Dan ketika kita bertemu dan berjumpa dengan Tuhan, kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapannya. Shalom, sola gracia. Tuhan memberkati kita semua. Mari tundukkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu pada saat ini Bapa. Kami diajarkan dan kami disadarkan Bapa. Ketika Engkau mengatakan di dalam ucapan bahagia, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang empunya kerajaan surga. Engkau mengingatkan buat kami, berbahagia adalah menurut cara pandang Tuhan. Mungkin kami menurut ukuran manusia, kami bukan orang yang diberkati atau orang yang berbahagia di dunia ini. Tapi kami mungkin juga menurut cara pandang Tuhan, kami adalah orang yang berbahagia atau diberkati. Kami juga diingatkan akan miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang miskin dalam hal rohani kami. Ketika kami berjumpa dengan Tuhan, segala kebahagiaan, kebanggaan, dan prestasi keberhasilan kami, itu semua nothing, tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Bapa. Bahkan kesalehan kami pun bagaikan kain kotor Bapa di hadapan-Mu. Bapa, biarlah Tuhan sucikan setiap sikap hati kami, yang kami merasa kami berjasa, kami merasa kami berhasil, kami merasa kami diberkati. Tapi ketika kami di hadapan-Mu Tuhan, kami belajar lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa kami adalah pribadi-pribadi, orang-orang berdosa di hadapan-Mu. Dan kami ada pribadi-pribadi yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Bapa. Kalaupun Engkau memberikan kami anugerah keselamatan,
Itu semua karena kasih karunia-Mu saja, Bapa. Bapa, biarlah sikap seperti ini yang terus kami pegang dan kami jalani. Untuk kami tetap setia mengiring Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa untuk seluruh pemirsa dan jemaat Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, memampukan kami melakukan kebenaran firman pada saat ini. Sehingga Tuhan mampukan kami menjadi petokos-petokosnya Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Haleluya. Amin.